Selamat malam, perkenalkan nama saya Muza. Saya dari 10 Akuntan 1 yang ingin mempresentasikan Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui keputusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarkan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Takolike, Jongling Bon, lalu Osjapa Bioskop, dan Indonesian Club Gebo. Rumah Indekos Kramat No. 106. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi-organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Selain itu, pertemuan juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sugondo Dejo Puspito, Wakil Ketua RM Dejo Komar Said, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syaripudin, Pembantu 1 Johan Mahmud Jaja, Pembantu 2 R. Kadja Soengkana, Pembantu 3 R. CL Sendoek, Pembantu 4 Johannes Leimena, Pembantu 5 Muhammad Rojani Suud. Rapat pertama, Gedung Katolik Jongenlingen, Bon. Perceraian itu wajiblah diperangi agar kita bisa bersatu. Sambutan Sugondo Dejo Puspito dalam pembukaan kongres. Rapat pertama, malam hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonglin Bon, KJB. Ketua Kongres Sugondo Dejo Puspito memberi sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua di Gedung Osjapa Bioskop. Di Indonesia ini mesti lebih banyak perubahan-perubahannya dalam segala apapun. Kita harus membuang jauh-jauh itu tabiat mempermanja anak-anak kita. Poer Nowowelan. Rapat kedua pagi hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Poer Nowowelan dan Samidi Mongonsarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus
pula pada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara otomatis. Rapat ketiga Gedung Indonesis Klub Gebau. Rapat ketiga sore hari pada Minggu 28 Oktober 1928. Skenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan, kemudian ramalan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan menjadi anak-anak mandiri